Ketahuilah urutan tanda-tanda kiamat agar kita tidak mudah terombang-ambing. Karena zaman seperti ini banyak sekali medsos, banyak sekali video-video di medsos. Kalau terjadi perang antara ini dengan ini, maka ini adalah sebagai awal tanda-tanda kiamat kubro, katanya begitu. Ada yang mengatakan kalau terjadi kemarau panjang, paceklik nih, nggak ada hujan, maka akan mengakibatkan munculnya Dajjal laknatullah alaih. Padahal kiamat itu memiliki syarat-syarat. Jadi kalau terjadi kiamat kubro itu harus syarat-syaratnya lengkap. Kalau syarat-syaratnya sudah lengkap, maka akan terjadi kiamat kubro, kiamat besar. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, perhatikanlah urutan. Ini urutan ya, harus urut. Jadi tanda-tanda kiamat itu keluarnya harus berurutan. Urutan tanda-tanda kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah tentang urutan tanda-tanda kiamat. Sekali lagi, tanda-tanda kiamat munculnya itu harus berurutan. Karena kiamat itu ada dua, ada yang kiamat sughra, kiamat kecil, dan kiamat kubro, kiamat yang besar. Adapun tanda-tanda kiamat kubro itu harus berurutan. Yang pertama kalau tanda ini belum muncul maka tidak akan terjadi kiamat kubro, yaitu Sungai Furat memunculkan gunung emas. Ini tanda pertama. Jadi kalau Sungai Furat, Sungai Efrat sudah memunculkan gunung emas, Jabalun min dhahabin, jabal artinya gunung, min dhahabin daripada emas. Ini kalau sekali lagi, kalau Sungai Furat belum memunculkan gunung emas, maka tidak akan terjadi rentetan kiamat kubro, tidak akan. Misalnya kalau ada negara A dengan negara B perang, hancur-hancuran, ini ada kiamat, tidak. Pokoknya ini awal perhatikan. Awal terjadinya kiamat kubro setelah Sungai Furat memunculkan gunung emas, maka akan terjadi rentetan sampai kiamat kubro. Sungai Furat memunculkan gunung emas ini, Masya Allah, sungguh luar biasa. Mengapa? Karena jika Sungai Furat, Sungai Efrat sudah memunculkan gunung emas, akan terjadi perebutan dari bangsa-bangsa sedunia. Bangsa-bangsa sedunia akan datang ke sepanjang Sungai Efrat, Sungai Furat. Dan karena bangsa-bangsa ini berdatangan ke sana, maka akan memunculkan tanda kiamat yang kedua, yaitu Al-Malhamah Al-Kubra. Al-Malhamah Al-Kubra artinya adalah pembunuhan besar-besaran, pembantaian besar-besaran. Mengapa terjadi Al-Malhamah Al-Kubra? Karena masing-masing pemimpin penguasa di masing-masing negara merasa memiliki gunung emas di Sungai Furat tersebut, akhirnya bunuh-membunuh. Sehingga Al-Malhamah Kubra ini menjalar kemana-mana. Masing-masing bangsa di negara mana-mana ini saling perang, kocar kacir, pokoknya nggak karu-karuan, kerusakan besar. Belum pernah terjadi Al-Malhamah Kubra sepanjang sejarah. Nah, tatkala Sungai Efrat sudah memunculkan gunung emas, kemudian terjadi Malhamah Kubra, itu kalau seandainya 100 pasukan yang datang, itu yang selamat cuma 1. Lah kalau seandainya misalnya 1000, berarti yang 10 selamat. Yang 10 doang dari 1000 orang itu. Coba bayangkan, kalau 1.000.000 berarti kan cuma 100. Ini terjadi pembantaian besar-besaran dan menjalar kemana-mana. Nah, setelah terjadi Al-Malhamah Al-Kubra, umat Islam tidak memiliki pemimpin, terombang-ambing keadaan. Kemudian pas musim haji umat Islam kan haji di Mekkah Al-Mukarramah, mereka tiba-tiba
membaiat seseorang yang diangkat menjadi pemimpin, disebut Imam Mahdi Al-Muntadhar. Nah, Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ini adalah dzurriyyah Rasulullah, namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi Imam Mahdi ini adalah namanya sesuai dengan nama Rasulullah yaitu Muhammad, dan nama ayahnya sesuai dengan nama ayah Rasulullah yaitu Abdullah. Berarti Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah. Ini nggak bisa direkayasa. Dan Imam Mahdi itu bukan siapa-siapa melainkan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi muncul dari kota Madinah. Madinah Munawwarah, nggak mungkin Imam Mahdi itu dari Indonesia atau dari negara lain. Karena keterangan hadis sahihnya begitu. Imam Mahdi itu dari Madinah hariban. Dalam keadaan beliau sebenarnya melarikan diri dari Madinah menuju ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi tiba-tiba umat Islam sedunia itu membaiat beliau untuk menjadi pemimpin umat Islam sedunia. Imam Mahdi terpaksa menjadi pemimpin. Jadi Imam Mahdi itu nggak pernah punya cita-cita kepingin jadi pemimpin. Ini ciri-ciri Imam Mahdi. Berbeda dengan orang-orang yang kemaruk kepingin jadi pemimpin, ini beda. Sedangkan Imam Mahdi itu dari kecil hanya konsentrasi belajar ilmu agama, konsentrasi belajar ilmu apapun, dan beliau tidak bercita-cita ingin menjadi pemimpin. Tetapi sudah menjadi takdirnya Allah. Beliau tatkala haji dibaiat oleh umat Islam di dunia di sekitaran Ka'bah untuk menjadi pemimpin umat Islam sedunia. Kemudian pemimpin-pemimpin negara-negara Islam lainnya merasa iri hati, ya kan, sakit hati, iri dengki. Nah, ada yang mengirimkan pasukan untuk menggempur Imam Mahdi, tetapi kalah, maka terjadi tanda kiamat yang keempat, yaitu peperangan demi peperangan. Imam Mahdi memimpin umat Islam perang melawan Jazirah Arab. Jazirah Arab pertama kali yang akan diperangi. Kemudian memimpin umat Islam akan memerangi Faris, Persia maksudnya, yaitu Iran. Iran ini adalah pusatnya orang-orang Syiah. Akan diperangi oleh Imam Mahdi dan kaum muslimin. Kemudian perang melawan Rom, ya Rom Romawi, orang-orang barat. Orang-orang Nasrani akan diperangi oleh Imam Mahdi dan kaum muslimin. Kemudian perang melawan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini kan mulai kocar kacir. Maka muncul tanda yang berikutnya, yaitu Dajjal laknatullah alaih keluar. Jadi setelah perang besar, orang-orang Yahudi kocar kacir, maka Dajjal keluar. Karena Dajjal menjadi pemimpinnya orang-orang Yahudi. Nah, Imam Mahdi Al-Muntadhar dan kaum muslimin tidak mampu mengalahkan Dajjal. Dajjal ini kan sangat kuat, sungguh luar biasa, tidak menjadi lawannya Imam Mahdi. Imam Mahdi kalah, melarikan diri. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan Nabi Isa. Nabi Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam diturunkan oleh Allah. Ya, karena memang Dajjal itu tandingannya Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa sajalah yang mampu untuk membunuh Dajjal laknatullah alaih. Dajjal tatkala melihat Nabi Isa turun itu, Dajjal meleleh seperti lilin yang terbakar api, meleleh, sehingga Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam mampu memenggal kepala Dajjal laknatullah alaih. Setelah Dajjal mati, kemudian Imam Mahdi menjadi pemimpin umat Islam, dan panglima perangnya adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Umat Islam hidup makmur sentosa. Tetapi tidak lama kemudian Allah membuka dinding Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj keluar memporak-porandakan seluruhnya. Nah, Imam Mahdi dan Nabi Isa pun kalah, mereka harus melarikan diri. Inilah urutan tanda-tanda kiamat, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.